Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang LKS halaman 13 sampai 15 ya, yang pilihan ganda yang nomor 1 sampai nomor 20 ya. Langsung saja nomor 1, pertanyaannya, Microsoft Word merupakan program apa ya? Itu jawabannya adalah C ya. Program pengolah kata Microsoft Word yang biasanya kita gunakan untuk mengetik gitu ya. Itu program pengolah kata. Selanjutnya nomor 2, bila kita ingin membuat huruf dengan ukuran besar dan berada di antara beberapa baris dalam satu paragraf, maka kita menggunakan word art ya. Sama seperti yang video saya yang dulu yang membuat word art itu ya. Jadi kan tulisannya agak besar ya. Jadi beberapa baris. Maksudnya dia pakai beberapa baris itu ya. Nah, yang nomor 3 selanjutnya adalah berikut ini yang termasuk perangkat lunak pengolah kata, sama kayak nomor 1 ya. Microsoft Word ya, pengolah kata ya, Microsoft Word. Selanjutnya nomor 4, langkah-langkah membuka Microsoft Word melalui Start adalah jawabannya yang D ya. Klik Start Programs, baru masuk ke folder MS Office atau klik Start Program lalu memilih Microsoft Word ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5 adalah fungsi dari Ctrl N adalah yang C ya. Ctrl N itu maksudnya Control New ya, atau membuat sebuah dokumen baru. Nah, nomor 6, Align Bottom berfungsi untuk, ini jawabannya B ya, meletakkan isi sel di bawah, bottom. Bottom itu artinya bawah ya. Selanjutnya nomor 7, di bawah ini merupakan icon yang digunakan untuk membuat diagram. Adalah Smart Art ya, yang B ya. Yang Smart Art yang sudah saya jelaskan di video yang lalu ya, Smart Art ya. Nah, yang nomor 8 ini nggak ada di LKS, tapi membuat surat melalui fasilitas Wizard. Itu merupakan fasilitas dari Letter Wizard ya. Jadi untuk membuat surat. Tapi sebenarnya kalau di Microsoft Word ini jarang ya, maksudnya jarang dipakai karena kita bisa membuat email secara manual ya. Sekarang biasanya kebanyakan menggunakan Gmail ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari Gmail untuk materi selanjutnya ya. Tapi untuk nomor 8 ini jawabannya A ya, Letter Wizard. Selanjutnya nomor 9, icon pada tab Ribbon View yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis pengatur. Garis pengatur ya. Jawabannya B ya, ruler. Ruler maksudnya adalah penggaris ya. Jadi yang ada di bagian ujung kanan, ujung atas sama ujung kiri di Microsoft Word itu sebutannya ruler ya. Nah, selanjutnya nomor 10, page number digunakan untuk itu jawabannya yang C ya, yaitu menyisipkan nomor halaman yang Anda buat baik pada judul atas maupun judul bawah. Jadi page number, nomor halaman ya, page number artinya nomor halaman. Jadi yang biasanya di halaman biasanya di buku LKS, di buku paket, biasanya di bagian pojok sini, di bagian ujung sini ya. Itu ada halaman ya, itu menggunakan fasilitas page number. Selanjutnya nomor 11, icon berikut yang digunakan untuk membatalkan perintah adalah jawabannya yang C ya, undo atau undo ya. Tulisannya undo, dibaca undo ya. Nah, yang A redo itu sepertinya typo ya atau salah ketik. Nah, yang B redo itu untuk mengulang kembali apa yang kita ketik sebelumnya atau sesudahnya. Maksudnya kita setelah undo, misalnya kita ngetik huruf A ya, kita ketik huruf A, B, C gitu ya, misalnya A, B, C. Kalau kita undo, kita jadi A, B. Nah, pas A, B ini selalu kita redo jadi A, B, C ya. Jadi redo ini mengetik sesudahnya, jadi digunakan untuk mengulang perintah ya, mengulang perintah sebelumnya. Nah, yang D itu replace itu untuk mengganti ya, mengganti misalnya ABC diganti DEF
maka ABC ini hilang diganti DEF. Itu disebut dengan replace atau mengganti ya. Selanjutnya nomor 12, icon find digunakan untuk mencari kata atau teks yang terdapat di dokumen. Sedangkan replace digunakan untuk find ini kan untuk mencari di dokumen. Kita biasa mengaksesnya menggunakan Ctrl F ya. Pas di Microsoft Word, kita tekan Ctrl F, setelah itu cari kata yang kita inginkan. Itu akan mencari kata. Misalnya kita mencari kata ABC di dokumen, kita klik Ctrl F, lalu ketikkan ABC. Maka otomatis akan mencari ABC tersebut. Nah, replace ini digunakan untuk mengubah teks yang terdapat di dokumen. Jadi jawabannya yang C ya, mengubah teks. Jadi teksnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang ABC diganti DEF. Selanjutnya nomor 13, yang dimaksud insert table adalah jawabannya B ya, menyisipkan tabel baru ke dalam dokumen. Jadi insert memasukkan tabel baru ya. Jadi kita membuat tabel baru sama seperti penjelasan di tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menyisipkan tabel baru ke dalam dokumen. Selanjutnya yang nomor 14, membagi sel menjadi beberapa baris dan kolom disebut C ya, split cells ya. Jadi misalnya kita punya satu sel, atau satu sel itu maksudnya satu kotak gitu ya di dalam tabel, satu kotak dalam tabel. Kita ingin jadikan dua misalnya. Jadikan dua, satu kolom jadikan dua. Nah itu menggunakan split cells ya namanya, split cells. Selanjutnya nomor 15. Jadi nomor 14 jawabannya C ya, split cells. Nah nomor 15, pengaturan letak isi sel termasuk fasilitas, itu pertanyaannya tipe ya. Jadi pengaturan letak isi sel termasuk fasilitas apa? Jawabannya A ya. Jadi cell alignment, maksudnya cell alignment itu gini. Misalnya ada kata di dalam tabel itu ya, ada kata. Misalnya kata misalnya teknologi, kata teknologi di dalam sel, ya, di dalam tabel itu ada kata teknologi. Nah, cell alignment ini yang akan mengatur kata teknologi ini biar dia rata kiri, rata kanan atau di tengah-tengah ya. Itu termasuk di fasilitas cell alignment. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 16, tabs maksudnya adalah ya, tabs itu yang ada di keyboard, ada tab itu ya, tulisan tab yang biasanya di sebelah kirinya key. Itu jawabannya C, yaitu menentukan indensi, spasi dan pemotongan baris dan halaman dokumen aktif ya. Jadi ditentukan intensitasnya, atau yang biasanya di paragraf ada indensnya, ada tabsnya, jadi agak menjorok ke dalam. Itu menggunakan tabs ya. Selanjutnya nomor 17, fungsi dari grammar adalah, itu jawabannya yang C ya, pengaturan tata bahasa dalam dokumen. Jadi grammar itu bahasa Inggris yang artinya tata bahasa ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetik bahasa Inggris, lalu kita menggunakan grammar ini, maka kalau misalnya kita salah ketik atau salah tata bahasanya, salah grammarnya, maka biasanya di Microsoft Word di bagian bawahnya ada garis warna merah-merah gitu ya, agak merah-merah, agak zigzag gitu ya. Nah itu termasuk fungsi dari grammar ya. Selanjutnya nomor 18, menyisipkan diagram ke dalam dokumen aktif, itu menggunakan apa? Jawabannya yang C ya, menggunakan smart art yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi menyisipkan diagram smart art ya. Misalnya sebuah data atau data tabel itu menggunakan smart art. Selanjutnya nomor 19, di bawah ini merupakan icon yang terdapat pada tab ribbon insert. Kecuali yang mana? Yang C ya, kecuali yang C ya. Yang A memasukkan picture atau picture, yang B memasukkan tabel ada di menu insert, yang D
memasukkan text box juga ada di menu insert. Nah, jawabannya yang C. Yang C ini ada di bagian home. Ini untuk mengatur paragraf menjadi rata kiri ya. Menjadi rata kiri. Nah, selanjutnya yang 20. Fasilitas yang digunakan untuk mencetak di layar yaitu print preview ya. Perhatikan mencetak di layar. Kalau mencetak saja ya menggunakan print ya. Tapi kalau mencetak di layar berarti di layar komputer kita menggunakan print preview. Nah, saran saya itu kalau sebelum ngeprint, sebelum anak-anak ngeprint, lihat mengklik fasilitas print preview ini dulu ya. Karena kenapa? Apa tujuannya kita melakukan print preview ini? Itu untuk mengecek ya, mengecek apa yang akan kita print ya. Oke. Jadi saya kira sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.